Pemirsa, satu persatu pihak dipanggil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk dimintai keterangan perihal kematian Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun, saksi kunci yang ada di lokasi kejadian, yakni istri Irjen Verdi Sambo, belum bersuara sama sekali. Pun suaminya, Kadif Propam nonaktif, juga tidak bersuara usai insiden baku tembak di rumahnya. Serangkaian pemeriksaan untuk menguak tabir misteri kematian Yosua Huta Barat atau Brigadir J terus dilakukan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. 7 ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk Baradae yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J sudah menghadap ke Komnas HAM. Kemudian tim digital forensik dan siber Polri yang membawa perangkat CCTV beserta ponsel juga buka-bukaan di Komnas HAM. Bahkan orang-orang di rumah Kadif Propam nonaktif secara bergilir diperiksa, mulai dari asisten rumah tangga sampai sopir. Komnas HAM mengaku kasus kematian Brigadir J terkendala keterangan krusial dari sang istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, sehingga belum dapat membuat kesimpulan apapun. Satu-satunya petunjuk yang kita dapatkan sekarang keterangan. Karena ini nggak lengkap. Karena itu kita belum bisa menyimpulkan apapun. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masalah psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa gitu. Apakah itu benar terjadi apa tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya atau titik tumpunya ada di menjawab apakah tembak-menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak gitu. Saya kira itu, jadi kita nggak perlu berspekulasi macam-macam. Komnas tidak mau berspekulasi sebelum semua fakta-fakta itu bisa kami kumpulkan. Selain sang istri, kenapa Irjen Verdi Sambo belum bersuara sama sekali? Kapan dua sosok penting ini memberikan keterangan sehingga meregangnya nyawa Brigadir J menemui titik terang? Tim TV One mengabarkan. Akankah keterangan krusial dari istri Irjen Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati, bisa membuat Komnas HAM memberi kesimpulan atas kasus tewasnya Brigadir J? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho, hadir pula anggota Komisi Hukum DPR RI Jazilul Fawait dari fraksi PKB. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, DPR sebagai mitra kerja polisi melihatnya saat ini apakah perjalanan kasus atau pemeriksaan yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan harapan? Karena kita tahu masih ada saksi-saksi kunci yang belum diperiksa, Bang Jazilul. Apakah harusnya diperiksa dulu, baru kemudian bisa memberikan kesimpulan atau seperti apa? Tentu kami mendukung dan mendorong agar kasus ini segera bisa diungkap siapa tersangkanya. Ini sudah hampir 3 minggu, menurut saya waktu yang cukup mestinya untuk bisa mengungkap siapa sebenarnya tersangka dari kasus ini. Namun kami juga menghargai proses yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia maupun Komnas HAM yang memang belum bisa meminta keterangan maupun mencari bukti-bukti yang bisa menjelaskan lebih clear terkait dengan kasus ini. Padahal Presiden sudah memberikan perhatian khusus. Nah, ini tinggal kesungguhan dan keseriusan masing-masing pihak yang diberikan tugas oleh Kepolisian Republik Indonesia, termasuk juga Komnas HAM yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengungkap satu peristiwa. Nah, ini kami dari Komisi 3 terus memantau dan sekaligus memberikan dukungan karena kasus ini menjadi pertaruhan juga kepada Komnas HAM maupun kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan publik juga menunggu sebenarnya. Ya, Bang Jazilul, sebenarnya ini kan perjalanannya sangat panjang, tapi saksi kunci kenapa tidak langsung saja dipanggil begitu? Kalau Bang Jazilul sendiri melihat sebenarnya ada apa? Ada hambatan apa? Nah, di sini yang menjadi kecurigaan publik dan kita semua, ada hambatan apa sebenarnya? Selain yang disampaikan bahwa saksi kuncinya masih dalam trauma. Nah, oleh sebab itu publik harus perlu diyakinkan dan kita semua tentang tahap-tahap biasanya, dan saya yakin
Kepolisian Republik Indonesia akan mengungkap dan mampu mengungkap kasus ini secara terang benderang. Cuman tinggal waktunya saja. Saya pikir semuanya harus bersabar dan saya yakin peristiwa ini lambat atau cepat akan terungkap. Oke, cepat atau lambat akan terungkap. Profesor Hipnu, kalau Anda melihatnya saat ini sudah masuk dalam kategori lambat atau cepat sebenarnya penanganannya? Ya, kalau menurut saya kategori tepat. Karena apa? Ini memang suatu perkara di dalam pembuktiannya memerlukan ilmu forensik. Coba kita lihat, untuk forensik, kedokteran forensik aja 4 minggu. Kan begitu kan. Jadi cukup lama. Kedokteran forensik itu baru menentukan penyebab kematian. Penyebab kematian. Dan itu pasti didukung dengan bukti-bukti yang lain. Jadi memang ini tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Karena perkara ini, satu, karena memang ada suatu pembuktian yang sulit, juga memerlukan orang yang tanda petik subjeknya itu mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Nah, untung Presiden sudah memberikan suatu sinyal objektif, transparan. Nah, dengan demikian, kerja-kerja yang kita dilakukan oleh Polri, oleh Komnas, itu sudah kita apresiasi. Itu kita betul-betul bahwa teman-teman itu sudah lompatannya sudah cukup tinggi sekali. Jadi, karena dalam ilmu hukum itu ada istilahnya apa? Octari onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus membuktikan. Nah, ketika negara akan menuduh seseorang sebagai pelaku kejahatan, itu pengumpulan bukti-bukti dulu. Nah, bukti-bukti yang kita sampaikan pertanyaan tadi, apakah kenapa saksi kok belum? Ini bagian dari strategi. Strategi penyidik memang berbeda-beda. Memang ada yang mesti cepat, saksi dulu. Tapi ada yang menyatakan belum. Bukti yang dulu menggiring sesuai dengan triangle kaitannya dengan pencarian siapa pelakunya. Ini memang menjadikan suatu titik kerumitan tersendiri ketika mengumpulkan bukti-bukti yang lupa. Kita lihat CCTV baru kemarin ditemukan. Kemudian handphone demikian juga. Saksi-saksi yang melihat, mendengar, itu pun juga baru kemarin kita mendengarnya. Ini memang suatu kesatuan. Sehingga saya prediksi, ini memang masih lama. Sekarang pertanyaannya, alat yang dipakai untuk melakukan penembakan juga seperti apa? Caranya bagaimana? Ini juga tidak mudah. Nah, Prof. Hipnu, ini kan artinya butuh sekali keterangan dari saksi kunci. Kenapa saksi kunci tidak diminta dari awal saja sehingga runut keterangannya dan lengkap secara keseluruhan? Ya, karena mungkin saya melihat penyidik itu dalam suatu pembuktian itu sudah hipotesanya itu sudah kelihatan, Pak. Hipotesa kelihatan. Ketika menentukan berpotensi sebagai tersangka, paling tidak penyidik sudah mengumpulkan bukti-buktinya. Nah, itu loh. Sehingga jangan sampai ketika memeriksa tersangka itu tidak didukung dengan bukti yang lain. Ingat, suatu bukti mempunyai nilai apabila berkait dengan bukti yang lain. Sehingga jangan sampai memeriksa tersangka itu tidak didukung bukti sehingga mentah. Tadi asas hukum, octari onus probandi. Barang siapa yang menuduh harus mendalilkan. Ini yang saya kira dicari oleh penyidik baik Komnas HAM maupun Polri sehingga mengumpulkan bukti nanti menentukan siapa yang berpotensi menjadi tersangka. Pengumpulan bukti yang masih berlangsung diprediksi masih akan cukup lama, tapi kemudian ini berkejar-kejaran dengan keinginan publik agar ini bisa segera terungkap. Nah, nanti kita akan minta keterangan dari Bang Jazilul juga mengenai seperti apa kemudian langkah Polri seharusnya, apakah mengejar ini lebih cepat atau menunggu sampai bukti-bukti lebih kuat. Selepas jeda kami kembali.